Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah mencoba untuk menjodohkan Cana Stewarti. Jadi ikan ini saya beli dulu itu waktu itu sekitar bulan Agustus tahun 2022 ya. Jadi tahun kemarin lewat aplikasi Shopee. Jadi saya belinya itu sepasang. Waktu itu kalau tidak salah harganya 35.400, ukuran 7 sampai 8 cm. Nah, saya beli waktu itu sepasang. Tujuannya adalah untuk belajar membreeding. Nah, sekarang ini saya ambil videonya itu pada bulan Februari di tahun 2023. Jadi kemungkinan atau di tangan saya itu sudah sekitaran 6 bulan. Jadi di tangan saya ini ikan ini sudah berumur 6 bulan. Kemungkinan waktu di tangan si penjualnya itu mungkin usianya sekitar 3 bulan ya. Jadi mungkin kalau perkiraan saya ini usianya mungkin sudah 9 bulanan. Nah, ikan ini memang saya beli untuk tujuannya untuk belajar beternak saja. Jadi memang saya pajang di toko, tapi harganya itu saya tinggikan biar tidak ada yang beli. Jadi sekitar 300 atau 400 ribu itu harganya. Tujuannya ya biar tidak ada yang beli, karena kan kalau barang hobi kan bebas memberi harga. Beda dengan kebutuhan pokok, misalnya beras. Kalau beras itu kan ada istilahnya tuh harga ecer tertinggi, apa itu istilahnya, head ya. Kalau di covernya tuh, cover beras biasanya kan ada kayak sablon, apa itu, head, harga ecer tertinggi. Misalnya harga ecer tertinggi 14.000, jadi tidak bisa bebas menentukan harga. Beda dengan barang hobi seperti ini kan kita bebas saja mau menentukan harga berapa saja kan. Misalnya kita jual 1 juta bisa, jual 10 juta bisa, miliaran juga bisa. Masalahnya cuma siapa yang beli kan. Jadi bebas saja. Nah, ini memang saya kasih harga yang tinggi biar tidak ada yang beli. Nah, nanti biar itu tadi, biar bisa saya belajar untuk membreeding. Nah, ikan ini sudah kemungkinan dia ini sudah akur ya. Kemungkinan dia sudah akur. Nah, waktu awal-awal itu, jadi akuarium bukan akuarium ikan itu saya taruh di ukuran akuarium 80 cm waktu awal-awal datang itu. Nah, kemudian mereka tuh baku hantam. Kemudian saya kasih semacam tali rafia. Nah, tali rafia yang disuir-suir seperti ini ya. Jadi dikasih pot itu, kemudian nanti dia tenggelam. Saya kasih sekitar 20-an, jadi biar yang kalah itu sembunyi. Nah, masalahnya yang kalah itu malah yang jantan waktu itu. Waktu itu ukurannya sama. Nah, karena mungkin yang jantan itu sembunyi terus, jadi dia itu kalah dalam hal berebut pakan. Akhirnya yang betina itu malah yang membesar. Oleh karena itu kemudian ku pisah ke soliter. Jadi ke soliter seperti ini, tapi masih sekatnya itu transparan, jadi bisa saling tatap mata ya. Jadi biar lebih akrab lagi. Kemudian yang jantan itu saya kasih apa itu makanan jadi lebih banyak dari yang betina, tetapi ya tetap aja susah mengejarnya ya, mengejar bodinya, karena memang mungkin terlambat untuk memberi gizi. Jadi mungkin yang jantan itu menjadi kayak kuntet itu, badannya tuh kurang besar, beda dengan yang betina. Nah, setelah itu beberapa bulan lagi, setelah saya sekatkan, beberapa bulan lagi saya taruh di akuarium. Nah, kali ini yang ukurannya sekitar berapa nih, 80 cm ya. Kalau yang tadi itu, yang ini tadi itu ukurannya 60 cm. Nah, ini mereka masih berantem dan mereka tuh masih kecil ya, masih remaja, ibaratnya belum remaja, jadi masih berantem, saling bully, apalagi 2 ekor kan. Nah, saling bully. Kemudian saya pisah, kemudian saya taruh lagi di akuarium yang ukurannya 80 cm, itu masih juga berantem, jadi masih baku hantam itu. Kemudian saya kasih masih saya kasih tali rafia ini. Jadi
aman. Jadi biar tidak mati konyol ya, jadi kalau yang kalah itu biar nanti sembunyi di balik tari rafia ini. Nah, si ikan tersebut masih saling berantem dan belum kelihatan untuk akur ya. Akhirnya saya gabung lagi, bukan saya gabung lagi, saya sekat lagi. Nah, sampai di bulan ini, mungkin di bulan Februari ini baru saya coba gabungkan dengan akuarium yang ukurannya 120 cm panjangnya. Kemudian saya kasih semacam ini, kayak kayu-kayu, kemudian ada tanaman, ada apa ini, tanaman ekor tupai biar menyerupai habitat aslinya. Kemudian seperti ornamen-ornamen seperti kayak yang terbuat dari tanah liat, misalnya kayak patung, kemudian apa ini namanya, tempayan atau apa ya, tempayan atau guci. Jadi ini peninggalan dari orang yang ngontrak rumah ini sebelumnya, jadi masih ada peninggalan tempayan ini. Nah, saya pakai untuk ornamen hiasan saja. Nah, awalnya mereka ini masih baku hantam. Yang jantan ini kayaknya yang jantan ya, kalau salah bisa diralat. Nah, dia ini siripnya masih robek-robek, masih hancur-hancuran, karena dia memang dari segi postur memang masih kalah. Oke, jadi itu pengalaman saya mengakurkan ikan ya. Jadi ini bukan pengalaman mengeperkan ikan, karena belum tentu ikan ini jantan betina ya. Jadi pengalaman saya membuat akur ikan itu dengan seperti itu. Jadi intinya mungkin tempatnya harus luas ya, luas 120 cm ya, ini biar ikannya ada space. Misalnya si ikan ini masih teritorial, nah nanti ikan yang kalahan itu bisa sembunyi di sini. Kemudian dikasih semacam tempat sembunyi, misalnya kayak ini akar-akar kayu ini kan. Jadi kalau dikejar bisa sembunyi di sini, bisa putar-putar biasanya kalau dikejar kan. Nanti yang kalah itu pasti akan putar-putar di sini atau bisa lari ke dalam tempayan itu. Nah, masalahnya ini yang menurut saya jantan itu malah yang bodinya kuntet ya, malah kecil. Nah, alhasil dia ini bukan jadi ikan yang dominan, malah jadi ikan yang kalahan. Jadi yang diajar sama yang betinanya ini. Jadi ini menurut saya betina ya. Jadi kalau salah bisa diralat, bisa di komen ya, karena ini hanya menurut saya. Dan belum terbukti juga, proven, maksudnya belum terbukti kalau ikan ini bisa menghasilkan anak. Hanya terbukti akur saja. Nah, ini tujuannya hanya untuk tempat display saja. Kalaupun nanti, maksudnya untuk pajangan saja. Kalau misalnya nanti bisa, siapa tahu ini betul-betul jantan betina dan siapa tahu nanti menghasilkan sesuatu ya, atau menghasilkan anak, yaitu bonus. Jadi memang seperti itu. Jadi ini memang tidak saya setting seperti para breeder ya. Misalnya kalau para breeder kan dikasih kayak tutup ini apa, kertas itu kan biar mencegah stres. Ini memang buat tontonan aja, bukan buat breeding. Kemudian ada tulisan jangan digedor, itu biar kalau bocil-bocil itu kan sering usil kan, digedor-gedor, terus ikannya jadi kaget. Nah, ini biar mencegah ikannya stres saja. Terus nanti kalau stres kan biasanya saling membuli itu saja. Jadi itu pengalaman saya membuat ikan itu akur ya, biarpun hanya 2 ekor. Yaitu intinya dengan itu tadi, dengan memberi space yang luas, kemudian dikasih space yang dikasih apa itu, tempat sembunyi. Nah, kemudian bagaimana untuk perawatan airnya? Perawatan airnya tuh paling hanya seminggu diganti air ya, paling 20% segini aja. Kemudian bisa dikasih daun ketapang atau apa itu, biar, atau garam ikan habis di apa itu, dibersihkan airnya. Dan ini masih ada kayak luka-luka, ini kemungkinan mereka masih sering kejar-kejaran, tapi itu dalam beberapa
hari nanti juga sembuh, atau besoknya pasti juga sembuh. Nah kemudian untuk membersihkan akuarium ini saya hanya memakai keong saja, keong-keong kayak gini nih, keong apa namanya, keong batik ya, yang air tawar itu, yang bisa berkembang biak di air tawar itu. Jadi tidak pernah saya otak-atik akuariumnya ini untuk mencegah ikannya itu stres. Dan settingannya ini juga tidak saya rubah. Ini tanaman ini kadang bergerak sendiri karena digeser-geser oleh ikannya. Jadi kayak ini apa, tanaman ini kan hanya nempel di akar pakis saja. Nah dia ini kadang sering digeser-geser. Jadi bisa sampai sini. Ini sampai jukir balik kan, ini sampai jukir balik, kemudian sampai di sini. Padahal ini kemarin ku taruh di pojok sini. Kemudian tempayan ini kenapa ada 3? Nah itu ya hanya asal naruh aja, bukan ada maksud tertentu, tapi hanya asal menaruh saja. Biar apa ya, ya biar penuh aja, karena kan memang daripada nganggur barangnya kan ya dimasukkan di sini aja. Kemudian pakai ekor tupai, karena kalau pakai tali rafia tuh menurut saya kurang apa ya, kurang bagus kalau untuk ditonton, kayak kumuh gitu kesannya. Kalau pakai tanaman ini kan lebih alami. Kalau saya pernah pakai ekor tupai tuh kadang kumuh, kemudian nanti di apanya tuh di tali-tali rafianya tuh sering sekali kayak ada debu-debu itu, debu-debu yang membuat kesan jorok gitu. Jadi saya sering lebih suka memakai ini tadi, semacam tanaman seperti ini. Tapi kelemahannya dia nih kalau di indoor ini apa ya, bisa layu, kemudian jarang susah untuk berapa ya, untuk tumbuh, maksudnya daunnya untuk menjadi banyak itu sangat susah, karena kan mereka kan tidak bisa maksimal dalam berfotosintesis. Kemudian kalau kita kasih obat, dia ini bisa lumer juga. Misalnya kalau kita kasih methylene blue kan, nah ini tanaman ini biasanya lumer, langsung hancur. Jadi memang ada kelemahan dan kelebihan. Kalau kelebihannya kan lebih alami daripada pakai tali rafia yang menurut saya tuh kelihatan kumuh, kalau untuk ditonton kurang bagus. Tapi kalau untuk breeder ya, yang memang bukan untuk ditonton, untuk apa itu, untuk agar beranak pinak ya tidak masalah. Dan ini kondisinya juga mungkin kurang cocok untuk berkembang biak ya si ikan tersebut, karena ini kan di dalam toko, kemudian di luar di situ kan sudah, kan ini sudah tutup. Di situ kan, di depan situ kan sudah jalan raya, jadi kadang berisik. Jadi mungkin ikan ini kalau menurut saya, kalau ini jantan betina ini sangat susah untuk berkembang biak, karena mereka pasti akan terganggu oleh kebisingan dari kendaraan-kendaraan yang ada di luar. Dan ini pun juga tidak saya tutup ya, jadi kalau misalnya ada lalu lalang pembeli itu mungkin dia juga stres. Tapi memang ini saya biasakan seperti ini biar mental mereka juga kuat. Jadi kalau mental mereka kuat atau terbiasa dengan lingkungan ini, siapa tahu dia juga bisa berkembang biak. Karena ikan ini kan dari kata sellernya itu kan CB, jadi captive breed atau sudah merupakan hasil penangkaran. Jadi kemungkinan dia tingkat adaptasinya untuk di dalam akuarium itu lebih tinggi daripada yang WC, wild caught, itu yang tangkapan liar. Kemudian untuk pakan, saya tidak pernah memberi pakan-pakan yang buatan itu, karena menurut saya kalau pakan-pakan buatan itu cocok sih, tapi untuk display saja, untuk display. Tapi kalau untuk ngebreed itu, kalau pakan-pakan yang berwarna itu menurut saya kurang bagus, karena bisa membuat ikannya itu malah tidak produktif. Jadi biasanya saya sering kasih pakan alami saja, makanya ini warnanya memang menurut saya kurang cerah ya, karena memang tidak saya kasih pakan-pakan yang bisa memunculkan warna itu. Karena kalau untuk misalnya untuk budidaya itu menurut saya kurang cocok, karena bisa jadi kalau kata orang itu
bisa apa ya, ya kayak bisa mandul gitu. Jadi ini pengalaman saya dalam hal menyatukan ikan cana walaupun hanya 2 ekor ya. Jadi itu tadi dengan tempat yang luas, kemudian dikasih tempat yang membuat dia nyaman, seperti dikasih akar pohon, kasih patung-patung. Karena di India itu kan banyak candi juga ya, banyak patung-patung yang khas India itu ya, yang misalnya seperti dewa-dewa itu kan. Nah kemudian dikasih juga kayak ini tadi, tanah-tanah liat ini, kerajinan dari tanah liat ini juga biar membuat dia ini nyaman, biar tidak apa ya, tidak merasa asing dengan habitatnya. Karena pasti biarpun dia ini ikan yang sudah diternak di akuarium, pasti dia ini akan merasa bahwa dia ini itu apa ya, nyaman dengan kondisi seperti ini. Ya seperti manusia lah, misalnya manusia itu nanti tinggal di planet Mars misalnya, ini tahun 2100 misalnya. Nah ketika dia itu kembali ke bumi atau di planet Marsnya itu situasinya seperti planet bumi, pasti dia akan nyaman dan suka untuk tinggal di situ. Jadi ini hanya pengalaman saya saja. Jadi silakan diambil yang baik, kalau yang tidak baik ya tidak usah diambil. Jadi itu saja. Jadi silakan di komen ya kalau mau komen, kalau mau mengkritik atau membuli juga tidak apa-apa, karena ini hanya pengalaman pribadi saya saja. Jadi tidak ada salahnya untuk dibagi, dan juga mungkin kalau ada yang mau membetulkan juga tidak masalah juga. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.